Hai semuanya, pada saat ini kita akan sama-sama bicara soal teologi teknologi post-human. Mari kita lanjutkan. Kita bicara dulu soal teologi teknologi, bahwa di dalam teologi teknologi ini adalah suatu bentuk pemanfaatan dari teknologi itu sendiri yang dimanfaatkan oleh teologi di dalam berdialektikanya, yang didasari oleh Imago Dei yang kita tahu sebagai kesegambaran dan keserupaan dengan Allah, yang dimana di dalam Imago Dei sendiri terdapat kehendak bebas, yang dimana bukan bebas yang bebas liar, tetapi bebas di dalam kita mengekspresikan Imago Dei itu dalam menghadirkan kerajaan Allah melalui teknologi. Lalu bagaimana dengan post-human itu sendiri? Menurut Brand Warner bahwa post-human adalah suatu usaha manusia untuk memperbaiki suatu keadaan yang menyedihkan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dari manusia itu sendiri dari hasil kajian rasional dan juga imajinasi manusia yang nantinya akan berguna bagi manusia itu sendiri. Nah, kita lanjut kepada dialektika yang terjadi antara teologi dan teknologi. Sejak awal, teologi dan teknologi ini mengalami gejolak yang sangat luar biasa tajam, yang dimana teologi dengan pemahaman wahyu akan Allah dan teknologi mengenai sains dan rasionalisme. Sampai pada titik juga di mana Vatikan II memahami bahwa teknologi itu nantinya akan mengerosi citra manusia sebagai Imago Dei itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, teologi mengharapkan di mana teknologi dapat mempertimbangkan etika dan moral, terkhusus dalam menciptakan atau menyerupai manusia. Baru muncullah yang dinamakan moral machine. Nah, lalu bagaimana dengan moral machine? Bagaimana mesin itu bermoral? Sedangkan kita bicara moral itu tentunya di dalamnya ada rasio dan juga ada emosi. Sedangkan mesin sendiri tidak punya yang namanya rasio dan emosi itu sendiri. Immanuel Kant bahwa di dalam konsepsi nominanya bahwa ini adalah bentuk dari keluguan manusia itu sendiri dalam mengharapkan di mana mesin itu bisa bermoral. Karena apa yang kita lihat dari sebuah fenomena, kita memproyeksikan di dalam pikiran kita, di dalam rasio kita, yang kemudian itulah yang disebut dengan nomena, atau yang masih abstrak atau di dalam pikiran kita. Nah, itu adalah bentuk keluguan bagi Kant. Oleh karena itu, lalu bagaimana memahami moral machine itu sebenarnya? Moral machine ini sebetulnya bukan mesinnya yang bermoral, tetapi kita sebagai manusia dalam memanfaatkan mesin itu dengan moral. Nah, disitulah nantinya akan berguna bagi manusia, mesin itu. Kita geser kepada tujuan dari post-human itu sendiri. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa post-human ini sendiri adalah suatu bentuk manusia menggunakan rasio dan imajinasinya untuk memperbaiki keadaan yang dimana menganggap sebagai keadaan yang menyedihkan dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dari manusia itu sendiri. Jadi yang dapat disimpulkan bahwa teknologi nantinya akan menjadi sebuah alat yang digunakan oleh teologi itu sendiri di dalam berdialektikanya. Karena di dalam berdialektikanya tentu teologi membutuhkan suatu bentuk dialektika yang lebih kekinian atau lebih kontekstual, dan saat ini menggunakan teknologi. Seperti dicontohkan bahwa sekarang sudah dimulai namanya ibadah menggunakan sistem online, yang dimana menggunakan teknologi sebagai perantara di dalam kebaktian yang kita hadapi saat ini, terkhusus menghadapi COVID-19. Begitu juga seperti contohnya persembahan yang sudah menggunakan sistem elektronik. Nah, disinilah teknologi bisa berguna bagi kita. Kesimpulannya dari penjelasan ini adalah di dalam kita mengaktifasi kesegambaran dan keserupaan kita dengan Allah, kita dapat melakukan apapun itu karena kita mendapatkan kehendak bebas itu. Kehendak bebas untuk mengekspresikan kebaikan yang dari Allah dengan menggunakan teknologi yang pada akhirnya menciptakan friendly AI. Sekian, terima kasih.